Ya, sahabat semua, pagi ini saya ada di kolam budidaya nila yang budidaya nila merah gitu ya, yang ada di kebetulan ada di belakang rumah saya. Nah, ini gedung saya itu bagian belakang, kemudian ini adalah kolam ikan nila. Nah, kolam ikan nila yang saya gunakan untuk budidaya nila merah, saya manfaatkan untuk budidaya ikan nila merah. Luas kolam tidak begitu luas sih, cuman ukurannya 15 meter kali 15 meter, panjang 15, lebar 15, kemudian kedalaman 1,8 meter. Nah, dengan luas kolam yang sebesar 225 meter ini, kemudian saya tebari benih ikan sebanyak 3.000 ekor. Jadi tidak begitu padat karena memang perlu melihat luas kolamnya berapa, kemudian ada teknologi tidak yang digunakan di situ ataupun alat yang digunakan untuk membantu mempercepat pertumbuhan nila tersebut. Nah, kebetulan dengan luas yang 225 ini, kemudian saya menggunakan salah satu alat kincir begitu saya gunakan untuk menjadi alat untuk sirkulasi air, kemudian juga menambah oksigen karena air terus berputar begitu, kemudian itu menyebabkan ikan jadi senang begitu, dia jadi banyak udara yang bisa dimanfaatkan, oksigen yang bisa digunakan, sehingga dengan tebaran agak padat sebanyak 3.000 itu tetap akan cepat pertumbuhannya. Selain itu juga dengan adanya alat teknologi atau alat bantu ini juga membuat ikan makannya lebih banyak, dan itu akan mempercepat panen begitu. Alhamdulillah kolam ini dari beberapa kolam yang saya gunakan untuk budidaya, semua panen dalam waktu 2 bulan. 2 bulan itu harus sudah panen. Dan ini bisa dilihat di belakang sana, ikannya saat ini sudah sekilo sudah berisi sekitar 8. Nah, isi 8 ini setengah bulan lagi sudah berani panen untuk isi 45 per kilonya. Nah, sahabat semua, ini adalah rutinitas yang saya lakukan di pagi hari begitu ya. Lihat ikan seperti apa begitu, karena memang untuk memelihara ikan ini juga dibutuhkan beberapa hal. Ada 4 faktor menurut saya yang mempengaruhi begitu, menurut pengalaman saya beberapa waktu ini dalam budidaya. Yang pertama adalah faktor air. Jadi memang harus kita lihat airnya seperti apa begitu. Air itu dari mana, kemudian apakah kalau misalkan dari selokan atau dari sungai, apakah ada limbah atau tidak, karena cukup berpengaruh. Kebetulan saya di sini menggunakan air yang dari selokan ya, air dari selokan. Kemudian air selokan ini juga sering digunakan oleh sering butek bahasa Indonesianya butek berwarna coklat begitulah, berwarna coklat karena di atas digunakan oleh petani untuk membajak sawah, kemudian airnya dibuang di selokan. Nah, ini juga berpengaruh tentunya pada pertumbuhan ikan nantinya. Nah, itu kita harus benar-benar melihat seperti itu. Apabila kondisi seperti itu, berarti saya harus mematikan selokan yang mengalir ke kolam biar ikannya tidak sakit gitu, karena itu juga bisa menyebabkan ikan jadi sakit juga. Nah, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah benihnya, bibitnya, kualitas dari bibit seperti apa, indukannya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi percepatan pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga pakannya apa begitu, apakah pakannya pabrikan atau pakan apa. Nah, ini juga berpengaruh. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah orang yang ngopeni bahasa Indonesianya apa, orang yang ngasih makan, yang merawat, itu juga berpengaruh, secara psikologis juga berpengaruh. Jadi kita harus merawat ikan itu juga dengan rasa penuh
penuh kasih sayang seperti itu, dengan penuh cinta ya, seperti itu sahabat semua. Jadi memang harus harus apa namanya, kita benar-benar melihat perkembangan kondisinya seperti apa, kualitas airnya seperti apa, perubahannya. Nah, ini biasanya saya ngasih makan bentar lagi begitu. Jadi saat udah agak panas, kemudian sama yang merawat itu baru dikasih makan. Kasih makannya berapa gitu ya. Nah, kebetulan saya berdasarkan saya belajar dari berbagai orang, kemudian beberapa kali ini dalam saya mempelajari, setiap ngasih makan, nilai itu saya kasih makan sebanyak-banyaknya sampai dia benar-benar kenyang gitu. Saya tidak menarget dalam satu hari berapa kilo, itu tidak saya target. Dalam satu hari harus 10 kilo pelet misalkan, itu tidak. Tetapi yang saya lakukan, pokoknya sampai ikan nila itu kenyang begitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui? Biasanya begitu sahabat semua, kalau ikan nila itu mereka kalau lapar pasti akan mengejar orang yang ada di sekitar kolam. Nah, kalau sudah mulai kita kasih makan dan dia sudah tidak mengejar lagi, itu sudah apa namanya, berarti sudah kenyang. Nah, ini yang saya gunakan begitu. Pokoknya dikasih makan sampai kenyang begitu, sampai kalaupun misalkan dalam satu hari bisa sampai 20 kilo satu sak, satu karung itu nggak masalah gitu. Yang penting rumusnya adalah sampai kenyang. Dan pernah juga begitu dalam satu hari habis 1,5 sak, hari berikutnya cuma habis 1 sak. Nah, itu juga pernah. Jadi memang faktor-faktor cuaca juga itu juga berpengaruh pada mau makan atau tidak, airnya bagaimana, itu juga berpengaruh sahabat semua. Nah, ini salah satu kolam yang saya gunakan. Kemudian masih ada 4 kolam yang ada di tempat yang lain juga sama seperti itu. Alhamdulillah saya menggunakan kincir juga. Sebenarnya masih ada teknologi lain yang bisa digunakan ya selain kincir, mungkin bisa juga menggunakan blower dan seterusnya. Nah, begitu sahabat sahabat semua, untuk pagi hari ini dalam melihat berbagi cerita begitu ya, berbagi cerita. Nah, mungkin sahabat semua punya pengalaman, bisa dibagikan untuk kita belajar bersama. Kita kuatkan kedaulatan pangan kita kuatkan kedaulatan ekonomi kita, mulai dari keluarga. Dan juga jangan lupa sahabat-sahabat petani adalah salah satu orang yang berpengaruh pada pertumbuhan atau pemenuhan kebutuhan pangan kita. Selamat mencoba.